Morgan adalah bank terbesar di dunia ya dan CEO-nya Jamie Dimon adalah orang yang sangat tidak menyukai Bitcoin. Mari kita lihat ya beberapa hal yang diucapkan oleh beliau ya. Jadi di September 2017 dia mengatakan cryptocurrency is just not a real thing ya. Ini bukan crypto itu bukan hal yang asli itu. Eventually it will be closed. Suatu hari, suatu saat kripto akan tutup ya. It's worse than tulip bulbs. It won't end well. Ini gak akan berakhir dengan baik. Someone is going to get killed. Astaga. Jadi katanya kalau ada yang beli cryptocurrency, ada orang yang akan dibunuh gitu ya. Saking dia bencinya, dia mengatakan hal-hal seperti itu ya. Lalu di bulan Oktober dia mengatakan, if you're stupid enough to buy Bitcoin, you'll pay the price for it one day. Kalau kamu sebodoh itu sampai mau beli Bitcoin, kamu akan bayar konsekuensinya di suatu hari. Ya. Lalu di tahun 2018 dia mengatakan cryptocurrency is a scam. Ya, kripto itu scam. Dan pemerintah akan shut down kripto karena pemerintah tidak bisa mengendalikan kripto gitu. Fast forward ke tahun ini, tahun 2024, Donald Trump ingin membuat Bitcoin Strategic Reserve. Pemerintah mau beli Bitcoin ya. Kingdom of Bhutan itu negara terbaru yang menggunakan strategi Bitcoin ya, investasi Bitcoin ya. Pemerintah fast forward ke tahun 2024, pemerintah pun ikut beli Bitcoin ya. Jadi ini it goes to show ya, CEO pun bisa salah guys, CEO bisa salah. Next kita baca lagi beberapa quotes-quotes dia ya. Jadi di tahun 2014 Jamie Dimon mengatakan Bitcoin is a terrible store of value. Bitcoin adalah store of value yang sangat jelek, investasi yang sangat jelek. 2015 Bitcoin tidak akan hidup. 2016 Bitcoin tidak akan kemana-mana. Maksudnya Bitcoin tidak akan menjadi sesuatu yang besar atau sesuatu yang spesial gitu. Lalu 2017, Bitcoin is a fraud. Bitcoin itu palsu atau penipuan gitu. Lalu 2017 harganya udah makin naik, deg-degan dia. Dia mengatakan, I'm not going to talk about Bitcoin anymore. Saya nggak mau bahas Bitcoin lagi. Saking gak sukanya dia ya. 2018, saya menyesal membuat komen itu. Jadi lucu sekali ya. CEO bank terbesar di dunia menyesal atas statement dia dan ilmu dia tentang Bitcoin, kepercayaan dia tentang Bitcoin. CEO pun bisa salah. Makanya kalau teman-teman lihat Fortune 500 companies yang ada 100 tahun yang lalu, itu tidak ada di tahun ini. Ya. Orang kaya itu statusnya naik turun guys. Yang kaya biasanya nggak akan selamanya kaya. Kenapa? Karena mereka juga bisa salah dan juga mungkin mereka gagal mengikuti inovasi, mereka tidak belajar, tidak mengikuti perkembangan dunia. Ya. Lalu kita semua tahu ya, Jamie Dimon itu kan orang yang sangat tidak menyukai Bitcoin dan kripto. Fast forward ke tanggal Oktober 15 2024, tiba-tiba JP Morgan sekarang bullish di kripto ya. Perusahaan Jamie Dimon sendiri tiba-tiba bullish di kripto. Padahal CEO-nya selama bertahun-tahun secara vokal mengeluarkan statement bahwa dia tidak suka Bitcoin, dia tidak suka kripto. Tahu-tahu perusahaannya mengatakan bahwa mereka bullish di kripto. Kocak ya. Tapi ini juga menunjukkan resilience dan kehebatan Bitcoin. Ya, Bitcoin tidak bisa dihentikan oleh pemerintah, tidak bisa dihentikan oleh pemain-pemain besar Wall Street. Bitcoin is a digital non-sovereign scarce asset. Ya, aset paling bagus, ciptaan paling bagus, inovasi paling bagus yang pernah ada di sejarah manusia. Salah satunya ya, inovasi ini tuh sepenting dan sesignifikan seperti penemuan api, ya, automobil, listrik, internet, steam engine, dan sebagainya. Tapi mari kita baca artikel ini ya, dan baca mungkin mengapa JP Morgan tiba-tiba bullish di crypto ya. Jadi JP Morgan analysts who have largely maintained a cautious outlook on the crypto market this year. Jadi selama tahun ini JP Morgan analyst itu mereka sedikit berwaspada mengenai kripto dan juga Bitcoin. Tapi mereka berubah pendapat mereka menjadi bullish untuk tahun 2025. Ya. The analyst outline several factors ya, beberapa faktor yang mendukung bullish outlook JP Morgan. Salah satunya adalah debasement trade ya. Jadi
the emergence of the debasement trade. Jadi ini adalah tren baru ya, a trend in which investors turn to alternative asset classes, such as gold and Bitcoin to hedge against economic instability. Jadi ini debasement trend ini adalah tren investasi baru di mana investor berinvestasi kepada aset alternatif seperti emas dan juga Bitcoin untuk nge-hedge ya, untuk melindungi nilai harta mereka di saat ketidakstabilan ekonomi ya, dan di saat juga di saat momen-momen di mana money supply itu naik sangat cepat sehingga membuat nilai uang depresiasi. Next, okay? A potential Trump win and other factors. Jadi a potential Trump win ya, from a regulatory standpoint is good ya. Would likely reinforce the debasement trade. Jadi selain jika Trump menang, kita sudah tahu regulasi untuk kripto akan sangat mendukung. Tapi selain regulasi yang bagus, jika Trump menang, kemungkinan it will reinforce the debasement trade through tariffs related to geopolitical tensions and an expansionary fiscal policy. Jadi debasement trade ini akan semakin terdorong dan terdukung oleh tarif-tarif ya yang digunakan di saat ketegangan geopolitikal ini ya, kondisi dunia yang saat ini sedang tegang geopolitics ya, dan juga fiscal policy yang expansionary yang membengkaki money supply US dollar. Ya. They also mentioned that a Trump win is currently probably the analysts provided additional reasons for their bullish stance on digital assets, including recent announcements by wealth advisors such as Morgan Stanley. Ya, ini penting banget ya. Jadi Morgan Stanley, salah satu top bank terbesar di Wall Street dan juga di dunia ya, dia telah mengizinkan financial advisor Morgan Stanley untuk menjual dan merekomendasikan spot Bitcoin ETF kepada nasabah-nasabah Morgan Stanley untuk dialokasikan portfolio mereka. Gitu. Jadi bayangin seberapa demand yang bisa masuk ke kripto ya dan juga ke Bitcoin, seberapa besar likuiditas, seberapa besar demand yang akan naik, dan seberapa besar buying power yang akan masuk kepada Bitcoin jika nasabah-nasabah Morgan Stanley membuat keputusan untuk beli dan investasi di Bitcoin ya. Lalu selain Morgan Stanley kasih lampu hijau untuk Bitcoin, the bulk of liquidations to the Mt. Gox ya. Mt. Gox kita tahu Mt. Gox menjual Bitcoinnya karena harus likuidasi ya. Lalu Genesis juga bangkrut. Lalu juga German government yang jualan Bitcoin itu juga sudah lewat ya. Penjualannya sudah lewat. Supply yang masuk kepada market itu sudah lewat gitu. Jadi hal yang menahan Bitcoin untuk naik ya, seperti kebangkrutan Mt. Gox, kebangkrutan Genesis, dan penjualan Bitcoin oleh pemerintah Jerman itu sudah lewat. Semuanya sudah lewat gitu. Jadi ke depan kemungkinan besar akan naik gitu. Kemungkinan besar ke depan Bitcoin akan bullish menurut JP Morgan. Oke. Anyways, sampai sini saja untuk video kali ini ya. CEO pun bisa salah dan ini menunjukkan bahwa orang-orang pintar pun bisa salah. Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman harus riset sendiri, pelajari sendiri, jangan dengerin kata-kata orang, termasuk saya ya. Belajar untuk percaya analisa sendiri, begitu. Anyways, like video ini jika teman-teman menyukainya, komen pendapat kalian, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe jika teman-teman ingin video lebih lanjut dari saya. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Online Class untuk untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya akan sharing edukasi, tips, analisa, dan insight yang pastinya akan membantu trading dan investasi kripto kalian semua. Sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua. Salam sukses, salam sehat, salam bahagia.